Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisa budidaya porang dengan melakukan 3 perbandingan, yaitu apabila kita menggunakan bibit dari bibit umbi porang, kemudian kita menggunakan dari bibit katak, dan yang ketiga adalah kita menggunakan bibit biji bunga. Nah, itu secara analisanya dari segi modalnya itu berapa, kemudian resiko dan keuntungan ke depan untuk jangka panjangnya itu seperti apa akan kita bahas. Tapi kita bahasnya kali ini tidak secara mendetail kita bahas satu persatu, tapi kita bahas secara globalnya atau bulatnya saja. Itu kurang lebih perbandingannya itu seperti apa, lebih menguntungkan yang mana. Oke. Dan saya juga akan membahas kenapa sih analisa usaha atau analisa melakukan suatu bisnis itu penting dilakukan sebelum kita memulai usaha. Kita sebelum melakukan suatu tindakan itu kita penting untuk melakukan analisa, karena beberapa orang itu menganggap bahwa analisa itu justru nanti kedepannya justru akan membuat kita down. Nah, di sini ini akan saya menjelaskan pandangan saya tentang pentingnya suatu analisa usaha untuk memulai suatu usaha atau budidaya. Khususnya di sini saya akan membahas mengenai analisa budidaya porang. Jadi kenapa penting analisa itu? Karena seperti ini, analisa itu adalah sebuah perencanaan, kemudian dari perencanaan itu nanti kita akan dapat meminimalisir risiko ketika di tengah jalan itu terjadi risiko. Dari analisa itu tadi kita akan dapat melakukan antisipasi untuk menghambat atau meminimalisir risiko. Kemudian kita juga dapat membaca peluang ke depan. Jadi peluang ke depan itu dari usaha kita itu seperti apa, kemudian dari segi pasarnya itu seperti apa. Nah, itu jadi sehingga dari analisa itu penting untuk dilakukan. Sehingga seperti ini, dari analisa yang kita buat itu sebaiknya justru dari sana kita menambah optimisme kita, sehingga kita lebih optimis, kita lebih yakin tentang usaha yang akan kita jalankan, ya. Saya analogikan seperti ini, misalkan kita akan pergi ke suatu tempat, katakanlah kita akan pergi ke pasar. Nah, itu jika tanpa analisa atau tanpa suatu rencana, nah itu kita sama saja kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Tanpa analisa atau rencana, kita mungkin berpikir seperti ini, bagaimana caranya agar saya pergi ke pasar, kita melakukan hal sederhana, kita jalan kaki saja untuk menuju ke pasar, kita tanpa melakukan perencanaan. Nanti kita berpikir, ya kita jalan kaki saja, kemudian jika di jalan nanti kita ketemu teman, ya kita nebeng, kalau nggak ada ya kita tetap jalan kaki. Nah, di situ nanti ketika di tengah jalan kita menemukan resiko, maka kita tidak ada cara mengantisipasi yang tepat. Nah, dan kita yang jelas juga akan lebih capek karena kita tidak punya rencana, kita tidak punya analisa, atau kita juga tidak punya tujuan yang jelas. Nah, itu akan berbeda ketika kita membuat suatu analisa, kita membuat rencana seperti ini. Misalnya, saya akan pergi ke pasar. Nah, maka saya harus pergi ke teman saya harus nebeng ke si A atau si B, atau mungkin saya akan menunggu di pinggir jalan, saya menunggu angkutan untuk menuju ke pasar. Nah, di situ jadi kita punya tujuan yang jelas dan kita punya rencana, kita punya perencanaan, sehingga antisipasi itu jika terjadi risiko itu akan mampu kita minimalisir. Nah, itu jadi pentingnya suatu analisa. Jadi di sini tentang analisa budidaya porang saya akan membahas mengenai modal yang kita butuhkan itu dari bibit. Kita apabila menggunakan bibit umbi, kemudian bibit katak, dan juga bibit biji bunga, itu seperti apa modalnya. Dan ini yang pertama adalah jika kita menggunakan, ini adalah bibit umbi. Nah, dari segi modal untuk menanam porang, memulai menanam porang, kita dari segi modal jika kita menggunakan bibit umbi. Nah, menggunakan bibit umbi ini misalkan kita tanam 1 hektar. 1 hektar kita menggunakan bibit umbi yang isinya itu 1 kilo, ya kurang lebih 3-4
3, 4, 5, 6 biji, 3 sampai 6 biji per kilo. Nah, itu satu musim apakah sudah bisa dipanen? Jawabannya adalah bisa. Satu musim bisa dipanen dengan rata-rata hasil panen itu adalah 2 kg ya. Jadi dari sisi modal, katakan ini harganya saya buat di kurang lebihnya saja itu 1 kilo saya buat katakan 25.000 per kilo ya. 25.000 per kilo, misalkan isinya 5, jadi per biji ini adalah harganya Rp5.000. Sedangkan misalkan dalam 1 hektar kita butuh bibit umbi itu kurang lebih 40.000 batang, berarti kita butuh 40.000 dikali Rp5.000 dari 1 biji ini tadi. Berarti dalam 1 hektar kita butuh Rp5.000 kali 40.000 batang, berapa? Yaitu 200 juta rupiah. Itu dari segi modal bibit apabila kita menggunakan bibit umbi ya. Jadi dari bibit umbi itu selama 1 musim itu dapat dipanen, dan dari modal usahanya adalah bibit itu 200 juta. Kemudian untuk biaya tenaga kerja, kemudian biaya pemupukan, itu saya asumsikan dalam 1 tahun di lahan 1 hektar itu saya buat nilainya 10 juta. Nah, 10 juta itu kurang lebih ya, itu untuk angka detailnya itu tidak saya bahas di sini. Sekarang 10 juta berarti kita modalnya adalah 210 juta. Nah, kemudian dalam 1 musim itu dari 40.000 batang kita ambil yang bisa kita panen itu kita anggaplah 30.000 batang saja. Kita anggap yang 10.000 batang itu kita gagal. Entah gagal itu karena mungkin tidak tumbuh atau terkena jamur atau mungkin bencana alam yang lain ya, kita anggap gagal yang 10.000. Jadi 30.000 jika rata-rata itu dalam 1 musim itu 2 kilo, berarti kita panen 60 ton. Nah, 60 ton katakan harga per kilo untuk umbi produksi itu adalah 10.000, berarti 600 juta dikurangi modal 210 juta, berarti kita masih untung 390 juta. Nah, itu jika kita menggunakan bibit umbi. Ya memang modalnya fantastis, 210 juta itu. Itu jika kita menggunakan bibit umbi. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan bibit dari katak. Nah, ini adalah bibit dari katak. Nah, dari segi modal bibit dari katak ini modalnya jika saya anggap ini 1 kilo itu kurang lebih isinya 150.000, dengan harga katak saya anggap 150.000, bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah dari itu. Ini saya anggap rata-ratanya saja. Jadi per biji ini nilainya saya asumsikan adalah Rp1.000 per biji ya. Jika dalam 1 hektar itu butuh 40.000 batang, berarti kita modalnya dari bibit katak adalah 40 juta. Itu dari segi modal. 40 juta itu dalam 1 musim ya. Ini 40 juta. Kemudian untuk biaya tenaga kerja, perawatan, kemudian pupuk, itu dalam 1 musim adalah 10 juta. Berarti selama 2 musim kita butuh 20 juta ya. 20 juta ditambah dari modal bibit awal itu adalah 40 juta, berarti modalnya adalah 60 juta. 60 juta itu dalam lahan 1 hektar dari bibit katak ya. Kemudian selama 2 tahun, jika rata-rata itu per batangnya adalah 2 kg, dan kita anggap yang seperti tadi yang 10.000 itu gagal dari ya kegagalan dari berbagai faktor ya, kita anggap yang berhasil itu hanya 30.000 batang saja, berarti kita panen 60 ton. 60 ton kali 10.000 berarti 600 juta. 600 juta jika kita kurangi modal tadi 60 juta, berarti keuntungan kita adalah di angka 540 juta ya. 540 juta itu dalam 2 musim. Itu jika kita menggunakan bibit dari katak ya. Kemudian yang ketiga ini adalah bibit dari biji bunga. Nah, biji bunga ini adalah bibit dari biji bunga, sangat kecil sekali ya. Nah, bibit dari biji bunga ini 1 kilo kurang lebih isinya itu sekitar 8.000 biji. 8.000 biji dalam 1 kilo. Nah, bibit biji bunga itu ya harganya saya asumsikan di angka kisaran 800.000. 800.000 per kilo, itu isinya 8.000, berarti per biji ini adalah Rp100. Rp100 per biji untuk biji bunga. Nah, ini jika dalam 1 hektar itu kita butuh
40.000 batang, berarti kita membutuhkan biji bunga sebanyak 40.000 batang, berarti kalikan 100 rupiah. Kita modalnya adalah 4 juta. Jadi kita modal 4 juta dari biji bunga ini sudah mampu ditanam di lahan 1 hektar dari modal 4 juta rupiah. Kemudian untuk biaya tenaga kerja, biaya pemupukan dan perawatan itu dari biji bunga ini panennya adalah 3 musim. Jadi selama 3 musim, katakan 1 musim itu kita butuh 10 juta. Berarti jika 3 musim kita butuh 30 juta. 30 juta ditambah bibit awal dari modal awal dari bibit adalah 4 juta, berarti 34 juta. Nah, dalam 3 musim kita asumsikan sama untuk hasil panennya adalah 2 kilo kalikan 30.000, berarti 600 juta. 600 juta dikurangi 34 juta. Nah, maka keuntungannya adalah 566 juta. Nah, itu jika kita menggunakan bibit dari biji bunga. Memang modalnya di awal itu lebih sedikit jika dibandingkan dari bibit umbi ataupun bibit dari katak. Oke. Nah, itu secara analisa modal dan hasil jika kita bandingkan menggunakan bibit umbi, bibit katak, dan bibit dari biji bunga. Nah, dan dari analisa itu ya ini sebagai rencana awal. Rencana awal, jadi dari analisa kita punya tujuan ke depan itu seperti apa, kemudian kita dapat meminimalisir juga risiko di tengah perjalanan, kemudian untuk jangka panjangnya itu prospeknya seperti apa. Dari analisa ini dapat kita manfaatkan untuk meminimalisir risiko dan juga menambah optimisme usaha kita, sehingga kita ke depan itu pandangan kita lebih positif lagi. Berbeda jika kita tanpa analisa, misalkan ya yang penting kita tanam porang, masalah hasil nanti kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan ada orang yang berpendapat seperti itu, ya silahkan, nggak masalah. Tetapi jika tanpa analisa yang jelas, kita hanya memikirkan yang penting kita jalan, kemudian hasil kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka itu nanti di tengah perjalanan justru akan membuat pikiran-pikiran negatif di pikiran kita, dan kita tidak dapat mengantisipasi jika terjadi risiko-risiko di tengah perjalanan. Oke, sementara seperti itu pembahasan kita mengenai analisa usaha budidaya porang. Semoga dari analisa itu sedikit banyak memberikan gambaran untuk yang baru akan memulai usaha di pertanian porang. Semoga menambah optimisme kalian, semoga mampu menambah pikiran-pikiran positif sehingga tidak ada rasa pesimisme dan juga tidak ada ketakutan ataupun urung untuk melakukan suatu usaha. Oke, terima kasih. Sementara seperti itu, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.